Rania berdiri ragu di depan pintu ruangan Arga. Ia menatap pintu yang tertutup rapat kemudian menempelkan telinganya, tidak ada suara dari dalam. Sejenak ia bertanya-tanya, apakah Arga memang sedang tidak di tempat? Perlahan, ia memberanikan diri mendorong pintu. Tidak dikunci. Rania masuk satu langkah, menengok ke dalam. Sepi. Ruangan itu kosong, atau setidaknya terlihat kosong. Meja kerja rapi, tak ada tanda-tanda aktivitas. Masuk saja sekalian, suara berat itu terdengar jelas dari arah belakang. Rania terkejut. Refleks, ia menoleh ke belakang terlalu cepat, dan karena kurang hati-hati, kakinya terpeleset. Tubuhnya limbung, nyaris kehilangan keseimbangan. Astag! Dalam sepersekian detik, sepasang tangan kuat menangkapnya. Tubuh Rania terhenti tepat sebelum jatuh ke lantai. Nafasnya memburu, sementara tubuhnya kini hanya berjarak beberapa senti dari tubuh Arga. Mata mereka bertemu. Rania menahan napas. Tatapan Arga menusuk, dalam dan tajam, tapi juga mengandung sesuatu yang tidak biasa, kekaguman yang tak ia sembunyikan. Ia menatap wajah Rania yang sebagian tertutup cadar, namun sorot matanya begitu hidup, menyimpan keteguhan dan keanggunan yang tak bisa diabaikan. Rania pun terpaku. Wajah Arga begitu dekat, dan untuk pertama kalinya ia melihat lelaki itu dari jarak yang nyaris terlalu pribadi. Garis rahang Arga tegas, dan matanya yang biasanya tampak dingin, kini hangat. Terlalu hangat. Keduanya tetap diam, seolah waktu membeku sesaat. Nafas mereka bertaut, namun tak satu pun dari mereka bicara. Akhirnya Arga membuka suara, pelan. Kau baik-baik saja? Rania buru-buru berdiri tegak, wajahnya memerah di balik cadarnya. Ia membenarkan letak tasnya dan menjauhkan diri beberapa langkah. Aku tidak apa-apa. Maaf, tadi aku kurang hati-hati. Arga tidak menjawab, hanya tersenyum kecil. Namun pandangannya belum benar-benar berpaling dari sosok perempuan di depannya. Dalam hati, Arga mengakui, perempuan ini benar-benar berbeda. Dan Rania pun tahu, dia harus lebih berhati-hati, bukan hanya terhadap langkah kakinya, tapi juga terhadap hatinya sendiri. Setelah insiden kecil tadi, Arga mempersilakan Rania duduk di sofa hitam di sudut ruangannya. Arga berjalan ke rak buku di samping mejanya, mengambil 2 botol air mineral dingin, lalu menyerahkannya pada Rania. Terima kasih sudah repot-repot mengantarkan map ini, katanya, duduk di seberang. Tidak masalah, jawab Rania singkat, mencoba bersikap biasa. Obrolan ringan pun mengalir. Mereka membicarakan soal desain, kebudayaan, dan sesekali Arga mengomentari sketsa Rania dengan nada tenang yang membuat gadis itu sedikit terkejut. Arga ternyata cukup memahami komposisi dan estetika. Namun begitu Rania hendak bangkit untuk pamit, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Ia menoleh ke arah dinding kaca di sisi kanan ruangan, dan di sanalah mereka. Davin dan Luna. Luna tampak anggun seperti biasa dengan kemeja putih dan celana bahan hitam, sementara Davin berdiri di sampingnya dengan wajah serius, mengenakan setelan formal. Rania membeku seketika. Ruangan ini kedap suara, ucap Arga, tenang, seolah tahu apa yang sedang Rania lihat. Dan kaca ini, 2 arah. Kita bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat ke dalam. Luna menyempatkan diri melihat ke kaca, memandang pantulan dirinya sendiri tanpa sadar bahwa dari balik dinding itu, Rania sedang mengamatinya dengan hati berdesir aneh. Tatapan Luna tenang. Elegan. Namun di mata Rania, sosok itu adalah bayang-bayang dari luka yang belum pulih. Davin mengucap sesuatu ke arah Luna, tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Rania mundur setapak. Ia menoleh pada Arga. Aku harus pergi. Namun Arga menahan pergelangan tangannya dengan lembut. Tenang, Rania, ucapnya pelan tapi tegas. Apa yang perlu kau takutkan? Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus terbiasa menghadapi mereka. Jangan terus merasa gugup atau menghindar. Kalau kau terus begitu, kau tidak akan pernah menang melawan rasa takutmu sendiri. Rania menatapnya. Tapi kau sedang memakai identitas sebagai Queen. Mereka tidak akan mengenalimu. Lagi pula, kau jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan. Rania menarik napas, mencoba menenangkan degup di dadanya. Kau benar, Arga. Aku harus tenang. Bagus, ucap Arga singkat,
sebelum menekan interkom kecil di mejanya. Biarkan mereka masuk. Rania menoleh sejenak ke arah kaca dua arah di sisi ruangan, kaca yang tampak seperti cermin biasa dari luar, namun transparan dari dalam. Ia melihat Vina, asisten pribadi Arga, melangkah anggun mendekati Davin dan Luna yang tengah menunggu. Rania bisa membaca gerakan tubuh Vina yang sopan tapi tegas, seperti sedang menyampaikan instruksi. Tampak jelas, Vina memberi isyarat kepada mereka berdua untuk masuk. Luna berdiri lebih dulu, merapikan blazer putihnya yang mahal. Sementara Davin bangkit perlahan mengikuti Luna. Rania menarik napas dalam. Dadanya sedikit berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang, menanamkan kata-kata Arga ke dalam pikirannya. Kini ia bukan lagi dirinya yang dulu. Sekarang, ia adalah Queen. Dan Queen tidak boleh gentar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Davin dan Luna melangkah masuk. Mata Luna langsung menangkap sosok Rania, atau yang ia kenal sebagai Queen, yang duduk anggun di sofa tamu. Ia memberi salam sopan, gerakannya anggun, penuh kelas. Rania, atau Queen, hanya membalas dengan anggukan kecil. Penuh wibawa. Silakan duduk, ucap Arga, nada suaranya dingin dan formal. Ada urusan apa hingga kalian datang ke ruangan saya langsung? Bukankah komunikasi biasanya cukup lewat telepon? Luna tersenyum. Saya pikir, akan lebih baik jika membicarakan langsung. Ia lalu duduk di samping Davin, masih menjaga sikap. Begini, aku ingin meminjam villa milikmu yang di kawasan barat, yang dekat dengan pantai itu. Arga mengangkat alis. Untuk apa? Untuk menggelar pesta. Kau tahu, pesta pernikahanku dulu tak sempat kurayakan karena situasi keluarga sedang berduka. Sekarang, aku ingin mengulang, bukan pesta besar, hanya untuk teman-teman dekat. Lagi pula, menikah itu sekali seumur hidup, bukan? Ucap Luna sambil tersenyum. Rania hanya menunduk sedikit, menyembunyikan ekspresinya. Arga menatap Luna cukup lama sebelum akhirnya menjawab, baiklah. Kau boleh meminjam villa itu. Hubungi Vina untuk aksesnya. Terima kasih, Arga. Aku benar-benar menghargainya. Jika tidak ada hal lain, kalian boleh keluar. Aku masih ada urusan. Luna berdiri, kembali memberi salam kepada Queen. Rania membalasnya tenang, dengan gerakan kecil yang tetap menunjukkan wibawa. Kemudian keduanya keluar dari ruangan. Begitu mereka keluar dan melangkah di lorong, Davin berbisik pelan, aku merasa pernah melihat Queen sebelumnya. Luna mendelik ke arahnya. Jangan mengada-ada. Aku saja tidak mengenali dia, apalagi kamu yang bahkan bukan bagian dari dunia fashion. Tapi sorot matanya, aku merasa benar-benar mengenalnya. Luna menghentikan langkahnya dan menoleh, ekspresinya dingin. Sudahlah, ngapain juga ngomongin wanita lain? Bukan begitu maksudku, aku cuma penasaran. Buang saja rasa penasaranmu itu. Fokus bekerja. Kalau tidak, lebih baik kamu diam. Tapi belum sempat melangkah lagi, Davin bertanya pelan, tapi, buat apa Queen datang ke kantor ini? Ke ruangan Arga pula. Jangan-jangan, mereka ada hubungan spesial? Dalam kitab kehidupan Arga, tidak ada hubungan spesial, kami keluarganya saja bisa ditendang kapan saja. Imbuh Luna. Luna mendengus kecil, lalu memalingkan wajah. Aku masih ada kerjaan. Lebih baik kamu segera kembali ke ruanganmu. Ucapnya datar. Davin menunduk. Iya, iya. Luna kembali berjalan, sementara Davin hanya bisa mengikuti, masih dengan rasa penasaran yang tak sepenuhnya bisa ia nyahkan dari benaknya. Sesuatu dalam diri Queen terasa familiar, terlalu familiar. Rania menatap pintu yang baru saja tertutup, lalu berbalik ke arah Arga. Kamu yakin mereka tidak mengenaliku? Arga bersandar ke sandaran kursinya, menatap Rania lekat-lekat. Yakin. Kamu bukan Rania di mata mereka. Kamu adalah Queen. Desainer yang sedang naik daun. Bahkan Luna pun bersikap sangat sopan. Tapi tadi, sorot mata Davin. Seperti dia, curiga. Dia laki-laki. Kadang terlalu percaya pada intuisi yang tak jelas arah. Tak usah terlalu dipikirkan, jawab Arga santai, lalu berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat ke sisi Rania. Kamu sudah melakukan dengan baik, ucapnya lirih.
tenang dan berwibawa. Itu yang seharusnya selalu kamu tampilkan. Rania menunduk, menghela napas panjang. Tapi tetap saja, berada di dekat mereka, rasanya seperti kembali ke luka lama. Dan aku harus pura-pura tidak kenal. Arga menatapnya tajam. Setiap orang punya cara untuk bangkit. Ini caramu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan itu. Rania menatapnya, mata mereka saling bertemu dalam diam. Ada ketegasan di mata Arga, namun juga perlindungan. Rania mengangguk pelan. Terima kasih, bisiknya. Sekarang pergilah. Ujar Arga, kembali ke kursinya. Dan satu lagi. Apa? Mulai hari ini, biasakan dirimu menghadapi mereka. Tatap mata mereka, berdirilah lebih tinggi. Karena kamu bukan bayangan masa lalu. Kamu adalah seseorang yang akan mereka segani. Rania tersenyum kecil. Baik, Tuan Direktur. Arga meliriknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan berkas-berkas di mejanya. Rania pun melangkah keluar ruangan, langkahnya mantap, kepalanya tegak. Di lobi perusahaan yang mewah itu, langkah Rania terhenti mendadak ketika seseorang tiba-tiba membelok di tikungan dan menabraknya. Bruk! Beberapa berkas di tangan Rania terjatuh berserakan ke lantai. Astaga, maaf. Aku nggak lihat, ucap wanita itu tergesa, langsung berjongkok dan membantu mengumpulkan kertas-kertas yang bertebaran. Rania ikut berjongkok, namun matanya sejenak terpaku pada wajah wanita itu, wajah yang tidak asing. Ia mengenalnya. Namanya Dinda. Teman satu kelasnya. Namun Rania tetap tenang. Dengan kerudung yang menjulur anggun, cadar yang menutupi sebagian wajah, dan sikap yang begitu berwibawa, ia tak menunjukkan tanda-tanda mengenal Dinda. Maaf sekali, Mbak, ucap Dinda dengan senyum canggung, menyerahkan kembali sebagian besar berkas ke pelukan Rania. Tak apa, balas Rania singkat, suaranya tenang, matanya tak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Terima kasih. Rania buru-buru berdiri dan melangkah cepat menuju pintu keluar. Dinda menatap punggung wanita itu yang menjauh. Ada rasa penasaran yang sekejap mampir, namun ia segera mengalihkan pikiran. Dinda bersiap melangkah menuju lift saat matanya menangkap sesuatu di lantai, tak jauh dari tempat mereka bertabrakan tadi, selembar kertas. Ia menunduk, memungutnya perlahan. Seketika tatapannya berubah. Itu adalah sketsa gaun. Elegan, anggun, dan sangat detail, jenis rancangan yang tidak umum dan pasti milik seorang desainer berbakat. Di pojok bawah kertas, tertera inisial kecil yang hampir terlewatkan. QR, cahaya di tengah hujan. Pasti milik dia. Dinda menoleh cepat, mencari sosok wanita misterius tadi. Namun Queen sudah tak terlihat. Ah, dia sudah pergi, gumam Dinda pelan. Ia memandangi sketsa di tangannya sekali lagi. Ada ketertarikan yang aneh muncul di hatinya. Dinda menatap kertas itu lama sebelum akhirnya melipatnya hati-hati dan menyelipkannya ke dalam map miliknya. Untuk sementara, ia memutuskan menyimpannya. Luna mengunjungi butik Queen. Ia datang dengan penampilan rapi dan elegan, mengenakan kacamata hitam besar serta tas tangan bermerek mahal yang menggantung di lengannya. Langkahnya anggun namun jelas menunjukkan bahwa ia terbiasa dilayani. Pintu butik berbunyi pelan saat dibuka. Seorang staf butik yang berjaga di bagian depan langsung menyambut dengan sopan. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Luna menurunkan kacamatanya sedikit, menatap penjaga butik itu. Saya ingin memesan dress untuk acara 4 bulanan kehamilan saya. Tolong sampaikan pada Queen. Saya ingin desain yang eksklusif. Staf butik itu tampak sedikit canggung. Mohon maaf, Ibu. Saat ini Queen sedang ada urusan di luar dan belum bisa menerima pesanan baru, terutama untuk desain khusus. Alis Luna terangkat. Belum bisa menerima pesanan? Benar, Ibu. Beliau sedang fokus menyelesaikan beberapa proyek pribadi dan belum membuka slot untuk desain custom. Tapi kami bisa bantu menawarkan koleksi ready-to-wear yang tak kalah elegan, jika Ibu berkenan melihat-lihat. Luna terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak benar-benar hangat. Tidak perlu. Saya hanya ingin sesuatu yang dibuat langsung oleh Queen. Bukan yang sudah digantung di rak. Baik, Ibu. Jika Queen sudah kembali,
Kami akan langsung menghubungi Anda. Luna mengangguk pelan, lalu berbalik. Namun sebelum keluar dari butik, ia sempat menatap sekeliling ruangan dengan tatapan menilai, membaca tempat itu seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun melangkah pergi, meninggalkan staf butik yang hanya bisa menunduk sopan. Sesampainya di apartemen, Luna melempar tas tangannya ke sofa dengan kesal. Ia meraih ponsel yang sejak tadi digenggamnya erat, wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Kurang ajar mereka. Gumamnya penuh amarah. Mempermainkan aku seperti ini. Sampai detik ini belum juga ada kabar. Urusan apa yang begitu penting sampai malam begini? Ia membuka ponselnya kembali tapi belum ada pesan atau panggilan yang masuk. Emosinya mulai memuncak, ia membanting ponselnya ke sofa. Davin yang duduk tak jauh darinya, segera bangkit dan menghampiri dengan raut cemas. Luna, jangan marah-marah. Ingat, kamu sedang hamil. Kasihan anak kita kalau terus dengar kata-kata kasar dari orang tuanya. Ucapan Davin membuat Luna terdiam sejenak. Nafasnya masih memburu, tapi kemudian ia menunduk, mengelus perutnya dengan lembut. Maaf ya, nak, bisiknya lirih, suaranya mulai melembut. Mama cuma kesal, bukan marah sama kamu. Perlahan, amarah yang meledak-ledak tadi mulai mereda. Namun dalam matanya masih tersisa kekecewaan. Davin menatap Luna heran saat melihat wajah istrinya masih cemberut sambil menaruh ponsel ke meja. Kenapa sih kamu marah-marah pulang dari luar? Tanyanya pelan, mencoba menjaga suasana agar tetap tenang. Luna mendengus. Aku dari butik Queen. Mau pesan dress untuk acara 4 bulanan. Tapi Queen-nya nggak ada. Katanya lagi ada urusan di luar. Stafnya janji mau hubungi aku kalau Queen sudah kembali. Tapi sampai malam begini nggak ada satupun yang hubungi. Mereka pikir aku ini, siapa? Davin terdiam sejenak, lalu mencoba menenangkan, ya ampun, Luna sayang. Kamu itu punya banyak dress. Semuanya rancangan desainer terkenal. Kenapa harus repot-repot cari yang baru? Luna langsung menoleh tajam. Aku nggak suka pakai barang bekas, Davin. Sekali pakai, ya udah. Aku nggak terbiasa mengenakan pakaian yang sudah kupakai sebelumnya. Itu prinsipku. Dalam hati, Davin nyaris tertawa, tapi ditahannya. Lah, kamu aja dapetin aku, bekas Rania. Prinsip apaan? Batinnya sinis, meski wajahnya tetap tersenyum tenang. Oh begitu toh? Ya udah, sabar aja. Tunggu aja nanti juga pasti dihubungi. Siapa juga yang berani nolak Luna Halim? Ujarnya mencoba menyuapi ego sang istri. Lalu ia menambahkan, mau aku minta nomor Queen ke Arga? Luna langsung bangkit dari duduknya. Gak usah. Aku aja yang hubungi. Ia mengambil ponselnya dan segera menghubungi Arga. Dalam hitungan detik, Arga mengirimkan nomor Queen tanpa banyak tanya. Mungkin tahu, lebih cepat dituruti lebih baik daripada berdebat dengan Luna saat emosinya sedang tinggi. Dengan semangat, Luna langsung mengetik nomor Queen dan menekan tombol panggil. Ia menunggu, dan menunggu, namun tidak ada jawaban. Hanya suara operator yang berkata, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Luna mencibir sinis, menyandarkan diri ke sofa dengan kesal. Sibuk apa sih sebenarnya si Queen itu? Baru juga jadi desainer, udah belagu. Sombong banget. Mentang-mentang sekarang lagi naik daun. Itu pun berkat sepupuku Arka, tanpa Arka, siapa yang kenal Queen?